Halo teman Aksi Hidup Baik, hari ini kita akan menyimak cerita dari Ibu Intan Mustika Anggraini yang biasa dipanggil Ibu Anggi, seorang mentor untuk calon pengusaha. Sebelum ngobrol, yuk kita simak video berikut ini. Menjadi sosok wirausahawan sukses adalah keinginan banyak orang. Namun, langkah menuju ke sana tidaklah mudah, seperti yang dipahami Ibu Intan Mustika Anggraini, atau akrab dipanggil Ibu Anggi. Sebagai pengusaha di bidang fashion, Ibu Anggi paham bagaimana tantangan merintis usaha dari nol. Pengalamannya di dunia usaha sudah cukup banyak. Ibu Anggi tertarik berbagai ilmu dengan menjadi seorang mentor bagi mereka yang akan memasuki dunia usaha. Dialah sosok yang mendedikasikan dirinya sebagai ketua komunitas sahabat UMKM. Ibu Anggi aktif menjadi pembicara dan membimbing calon pengusaha, terutama di kalangan anak muda. Kalau dari sahabat UMKM yang kami bimbing untuk para entrepreneurship yang masih muda-muda, ada yang bidangnya marketing, bidangnya branding, pemasaran, digital marketing, juga terutama mengenai masalah manajemen bisnis. Kemudian juga yang lebih penting lagi dengan berkomunitas adalah mereka punya networking yang luas dari sisi komunitas. Kalau sebelumnya kami bergerak di bidang fashion, saat pandemi mulai menurun drastis gitu ya, jadi kami beralih gitu. Kalau saat ini saya bisnisnya bergerak di bidang tanaman hias untuk bisa membeli hasil tani mereka, bisa membantu untuk ekspor juga saat ini. Kalau Bu Anggi itu sosok yang komplit, yang mampu berperan dengan berbagai macam kegiatan. Sebagai istri ketua RT, ibu dari 2 jagoan, pelaku dan penggerak kewirausahaan, mentor, juga penulis, dan seorang profesional, marketing manager Asia Pasifik di sebuah perusahaan besar dunia, dan terakhir yang keren, sebagai volunteer yang hobinya silaturahmi dan gemar berbagi. Sosok Ibu Anggi dikenal banyak anak muda yang bergelut dalam bisnis. Beliau sering menjadi pembicara di kampus, lembaga, dan masih banyak lagi. Ibu Anggi membagikan ilmunya secara gratis pada siapapun yang membutuhkan bimbingannya. Terahnya, nasihatnya, tips dan trik dalam dunia bisnis bisa kita temui juga di media sosial. Ibu Anggi berharap semakin banyak anak muda yang mengambil langkah sebagai pengusaha dan sukses dengan pilihannya masing-masing. Gimana Ibu bisa bercerita sedikit kegiatannya apa aja Bu, biar kita mendengarkan ini, sharing. Kalau saat ini kegiatannya memang lebih banyak mengajar Ibu, alhamdulillah. Diberi amanah untuk mengajar gitu, memang kebetulan kan kita sedang ada program prakerja juga, jadi selain mengajar di beberapa universitas juga dengan inkubasi bisnis gitu, saya juga mengajar di prakerja sebetulnya. Nah itu lebih ke mentoring untuk generasi muda, memang untuk yang berminat di wirausaha atau misalnya memiliki bisnis sendiri gitu. Nah saya memang mengajar banyak di marketing Bu, lebih banyak di marketing, sisi marketing, kemudian juga mengajari tentang teknik negosiasi misalnya gitu, karena kan tidak hanya masalah berwirausaha sebetulnya, tapi bagaimana mengkomunikasikan lebih tepatnya gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh usahanya masing-masing gitu. Kemudian juga kalau dari sisi marketing, lebih banyak misalnya basicnya gitu marketing, karena kadang-kadang anak-anak muda ini banyak keinginan, kuat sekali keinginan untuk maju, untuk bisa sukses dari sejak masih muda gitu. Cuman belum tahu ini jalurnya kemana, arahnya kemana gitu. Terus juga mengubah mindset teman-teman kita ini bahwa kalau modal itu berarti uang, padahal modal itu adalah skill dia gitu. Kemampuan dia sendiri itu yang harus
diperkaya lagi gitu. Karena semakin banyak dia punya skill, semakin dia satu dipercaya gitu di masyarakat. Kedua dia bisa lebih bermanfaat gitu, memberikan manfaat lah untuk orang banyak. Jadi itu sih Bu. Dari mulai kapan itu Bu gerakannya Ibu? Kalau kegiatannya ini sih awalnya memang dari komunitas gitu. Kebetulan saya di komunitas Sahabat UMKM itu sebagai ketua. Awalnya di situ gitu. Terus kami bekerja sama juga dengan kementerian gitu. Kemudian diikut kerjasama gitu untuk inkubasi bisnis. Setelah itu diamanahkan lagi, tolong dibikin satu wadah komunitas lagi di mana teman-teman ini yang sudah mendapatkan dana hibah atau mendapatkan inkubasi bisnis ini punya komunitas dia gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Dia bisa kita bisa saling komunikasi lagi, apa nih yang bisa dibantu, apa yang bisa disupport lagi, apa yang istilahnya dari teman-teman skill apa yang kita bisa kembangkan sama-sama gitu Ibu. Jadi dari situ kemudian itu sejak tahun 2016 ke 2017 lah gitu. Jadi udah lumayan lama. Semakin kesini semakin sering, apalagi dengan pandemi ini gitu kan. Jadi kita berpikir ya daripada kita juga tidak banyak kegiatan di rumah aja, ya sudah gitu, ayo kita makin gencar lagi gitu supaya teman-teman ini tuh lagi bisa punya skill semakin baik gitu ke depannya. Gitu, Anggi itu kan sekarang ngajar itu di universitas juga. Mengajar di di universitas beberapa sih Ibu. Universitas. Tapi awalnya sendiri apakah latar belakangnya memang pengajar atau awalnya dari usaha kemudian berhasil kemudian bisa menjadi contoh buat yang lain atau gimana? Iya, awalnya kan memang saya pekerja juga Bu, kebetulan saya pekerja juga, memang dari dulu 18 tahun saya di bidang marketing, kebetulan marketing. Bekerja di perusahaan? Di perusahaan, bekerja di perusahaan, kemudian punya usaha juga Ibu, karena berpikir waktu itu kebetulan anak pertama saya ini kan berkebutuhan khusus gitu. Jadi terus saya berpikir, wah ini kalau terus-terusan mengandalkan sebagai karyawan, seandainya saya dibutuhkan, ini anak saya harus stay di rumah, saya nggak bisa begini aja, saya harus punya kemampuan bisnis gitu. Akhirnya dari situ berkembang, ikut komunitas, awalnya usahanya di bidang batik memang di fashion. Kemudian pandemi ini kan jadi kita menurun ya Bu ya gitu, putar kembali pikiran, wah gimana ngobrol sama suami ngapain gitu. Terus sekarang pandemi lihat trennya apa nih, trennya ternyata bisnis tanaman gitu. Ya udah kita olah lagi bisnis tanamannya gitu dari situ. Nah karena kan dari sana sudah punya skillnya juga nih, skill marketing, kemudian skillnya berwirausaha Ibu sebagai praktisi. Jadi bisa saya berpikir kemudian diajak gitu sama mau nggak ngajar gitu, ngasih sharing pengetahuannya, sharing pengalamannya. Karena yang menurut saya kalau sharing itu nggak hanya pada saat kita maju sukses gitu Bu, tapi harus tahu juga teman-teman bahwa ada masanya bisnis itu mengalami kemunduran. Apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi diri gitu, untuk bangkit gitu. Apa yang harus kita kerjakan supaya bisnis itu tetap berjalan, kita tetap punya semangat untuk maju ke depan gitu. Jadi jangan jadi bersedih hati gitu, kayak harus semangat terus untuk maju, karena ya kita nggak boleh hanya berdiam diri gitu, apalagi dengan kondisi sekarang gitu Bu. Seperti itu. Kalau bisnis tanaman ini sebetulnya punya hobi tanaman atau memang dari segi bisnis aja menguntungkan gitu, atau memang hobi? Sebetulnya hobi sih Bu, udah lama sebetulnya hobi udah lama. Kebetulan terus awalnya tuh karena pandemi sih, memang karena pandemi kita lihat, wah ini kok orang yang koleksi tanaman makin banyak nih, berarti kita bisa melihat nih ada potensi bisnis gitu di situ. Tapi awalnya kami sendiri lebih ke koleksi sebetulnya, kolektor, lihat di halaman rumah,
wah ternyata yang kita punya, kita kumpulin sejak lama nih harganya lumayan gitu. Jadi kita tuh ngelihat, wah ini boleh juga nih ya gitu. Boleh lah gitu kita lihat, terus kita kembangkan. Nah itu kembali lagi gitu, kita ketemu lagi dengan komunitas-komunitas juga yang teman-teman masih muda-muda gitu. Terus seneng ya kita ngobrol gitu sama mereka. Terus ketemu petani-petani juga Ibu, petani-petani tanaman hias yang masih muda-muda gitu. Kita tuh seneng gitu ngeliatnya, wah ini ternyata anak-anak muda ini apa ya, semangatnya mereka untuk berwirausaha itu tinggi gitu. Jadi nggak apa ya, pola pikirnya tidak seperti dulu Ibu. Jadi sekolah, kuliah, kerja gitu. Sekarang gimana caranya masih sekolah, masih muda itu sudah memikirkan wirausaha gitu, berbisnis. Kadang saya tanya, kok kamu mau sih bisnis gitu kan, apalagi bisnis tanaman itu ngorek-ngorek tanah gitu, mainin pupuk gitu. Seneng Bu katanya, coba deh Ibu lihat katanya, saya seumur segini saya nikah, nggak perlu dibantu orang tua katanya, bisa punya rumah sendiri, beli kendaraan sendiri, saya nggak minta Bu gitu. Seneng gitu saya dengernya gitu kan. Wah saya bilang hebat ya gitu. Terus mereka juga bisa memberikan lapangan kerja buat orang lain, itu yang menurut saya lebih penting lagi karena mereka memberi manfaat ya untuk sekitarnya gitu. Itu sih menurut saya Bu. Selama ini Mbak Anggi dari tahun 2016 itu kira-kira sudah ada beberapa anggota komunitas yang bisa diberdayakan sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian juga masalah pemasarannya apakah ada kendala? Kalau untuk saat ini, kalau di komunitas sih sudah makin bertambah ya Ibu, alhamdulillah. Karena semakin banyak juga sih sekarang yang UMKM terutama sudah mengerti gitu bahwa memang kalau dia mau mengembangkan usaha, itu salah satu modal pentingnya adalah berkolaborasi dan membuka jaringan gitu, memperluas. Jadi salah satunya adalah dengan berkomunitas. Jadi semakin bertambah sih Ibu, alhamdulillah saat ini mungkin kalau untuk Jakarta, komunitasnya lebih dari 1000 sepertinya Ibu ya. Data terakhir kami itu lebih dari 1000. Dan itu berbagai macam. Karena Jakarta ini kan hub ya. Jadi kategorinya tuh macam-macam gitu. Ada kuliner, fashion tuh semua ada gitu di Jakarta. Terutama kuliner sih masih 80%. Selebihnya ada dari fashion dan craft gitu. Kalau dari sisi pemasaran sebetulnya kemarin sebetulnya kalau di masa pandemi yang awal-awal Ibu itu cukup meresahkan ya kalau saya bilang dari sisi UMKM karena terbiasa dengan berjualan offline, bazar gitu, ketemu customer gitu. Sekarang semua harus dibatasi. Tapi sekarang sudah semakin terbiasa beradaptasi. Sekarang banyak yang sudah mulai ikut kayak misalnya bazar online gitu. Mereka udah mulai ikut. Terus juga mulai paham seperti misalnya penting untuk punya legalitas usaha Ibu misalnya gitu. Jadi mereka cari gitu informasi itu yang gimana caranya untuk bisa dapetin PIRT misalnya untuk yang kategori kuliner gitu. Mbak Anggi, itu kira-kira yang diajarkan apa aja ya Mbak ya gitu. Dan itu prosesnya berapa lama dari anggota komunitas yang mungkin masih blank sampai kemudian mereka bisa memberikan suatu hasil yang signifikan? Iya, kalau proses belajar sih sebetulnya biasanya saya mengajar 2 hari itu untuk satu batch gitu, misalnya satu batch mengajar tuh 2 hari. Yang diajarkan dasar marketing, kemudian juga marketing itu apa aja yang bisa digunakan gitu, kayak tools-toolsnya apa aja. Kemudian juga kayak misalnya saya sharing informasi misalnya media apa saja yang sekarang sedang tren gitu. Terus bagaimana cara menganalisa pasar, siapa saja sih target audiensnya gitu. Karena seringkali teman-teman ini punya produk Ibu, punya produk Mbak, tapi bingung gitu. Ini kok kayaknya saya jual ke sini kurang laku, salah. Saya jual ke sini nggak jalan. Gimana Kak gitu? Kalau manggil saya Kakak gitu. Gimana Kak gitu caranya untuk bisa berjualan atau misalnya dan seringkali mereka sering terpakunya begini. Itu kompetitor atau misalnya di sebelah jual harga lebih murah dari saya. Saya gimana supaya ngalahin dia? Nah itu mindset itu yang saya coba rubah juga. Saya bilang
jangan terlalu fokus sama gimana mengalahkan kompetitor, fokuslah sama barang sendiri, produk sendiri. Coba dilihat kelebihannya apa, terus coba bisa membuat konten-konten yang menarik gitu di media sosial. Coba dibaca tren pasarnya gimana gitu. Jadi berapa tadi kalau dibilang dari 0 sampai kemudian bisa berhasil itu gimana? Ada kalau kelas sih ada semesternya ya, Mbak. Iya. Kalau itu sih rata-rata sekarang kalau yang intens ya Bu, yang intens gitu, kalau habis saya ngajar gitu, kadang-kadang mereka masih, kan setiap hari Selasa saya buka sesi konsultasi gitu. Mereka sih masih bertanya-bertanya, itu rata-rata kalau sudah ini bisa mereka terapkan antara 1 bulan sampai 1,5 bulan gitu. Mereka sudah mulai menjalankan, ada perubahan, biasanya perubahan yang paling kelihatan itu adalah dari sisi media sosial gitu. Media sosial mereka perbaiki kontennya, mereka buat lebih menarik minat gitu, terus lebih tertarget sekarang gitu pasarnya. Kalau dulu kadang-kadang nggak jelas nih gitu. Mereka sebenarnya jualannya mau kemana arahnya gitu. Ternyata oh salah ya Kak, saya harusnya ke jualannya misalnya wanita usianya 25 sampai 35 gitu. Ternyata salah, saya targetnya lebih muda gitu. Saya harusnya mentargetkan lebih di atas itu usianya. Nah, seperti itu. Mbak Anggi, tiap bulan kira-kira berapa banyak peserta pelatihan atau seberapa sering batch pelatihannya? Batch pelatihannya 1 bulan itu antara 1 kali sampai 3 kali sih 1 bulan ngajarnya gitu. Iya. Pesertanya berapa banyak biasanya tiap batch? Pesertanya itu antara terakhir sih 70-an, pokoknya sekitar 50 sampai 100 sih biasanya saya kalau ngajar gitu. Dalam melakukan tugas sehari-hari atau yang untuk pemberdayaan warga, ada yang tim yang bantu khusus atau gimana, Mbak? Kalau bantu khusus sih nggak ada sih Ibu ya, untuk Single fighter. Single fighter. Jadi sebetulnya Mbak Anggi ini dipanggil mengajar ke sana sini itu sebetulnya bukan karena pendidikannya tentang itu, tapi lebih karena keberhasilan usaha. Ya, insya Allah yang Ibu. sudah dikerjain. Nah, dari semua jenis usaha yang Mbak Anggi sudah lakukan selama ini, kira-kira yang paling menarik ya sebelum pandemi itu apa kira-kira? Kalau sebetulnya semua menarik ya Bu ya, karena kayak kita usaha di fashion itu juga menarik gitu. Karena apalagi kan kemarin saya usahanya batik, itu kan menyenangkan ya gitu, melihat batik itu kita ngobrol sama pengrajin, terus kita lihat mereka dari mulai 0 sampai mungkin sudah punya usahanya. Terus juga kemarin saya juga bekerja sama dengan anak-anak muda juga sih pengrajinnya gitu untuk yang bagian produksi. Jadi saling belajar gitu kita, itu menarik juga. Kemudian yang ini tanaman ini tadinya kita hanya jual tanamannya Ibu gitu, kita cari ini kerjasama juga sama petani-petani. Terus sekarang kita mulai menyemai juga, jadi hasil silangan-silangan kita semai gitu. Karena kita berpikir ini apalagi ini kan banyak yang mulai diekspor ya Bu ya, mulai diekspor. Ini kami juga sudah ekspor kebetulan ke Singapura. Waktu singkat nih udah ekspor. Iya, alhamdulillah Ibu, dalam waktu singkat. Jadi ini kami sudah ekspor Bu ke Amerika dan ke Singapura. Kemudian ini sudah mulai kami silang-silangkan yang ada gitu. Jadi prinsip kami adalah nggak cuman menghasilkan Bu, tapi juga harus bibit-bibitnya ini bisa kita bagikan ke masyarakat untuk dikembangbiakan lagi gitu, diperluas lagi untuk penghijauan. Kemudian ini kami bikin media tanam, ini juga kebetulan baru kami bikin. Ini karena banyak permintaan, jadi kita melihat nih pasarnya. Ternyata nih banyak gitu yang berminat sama media tanam, nanya, kok itu tanamannya sehat-sehat, subur-subur gitu, dikasih apa? Awalnya kita cuman bilang, oh kasihnya ini media tanamnya isinya ini gitu, kita ngajarin. Tapi kok banyak yang tolong dong dibuatin gitu. Akhirnya kita lihat, oh ini ada pangsa lagi gitu untuk kita kembangkan potensi penjualan lagi gitu. Oh, jadi Metaroid ini udah brandnya Mbak Anggi nih? Iya, brand kita Ibu. Udah produksi sendiri ya? Produksi sendiri Ibu, alhamdulillah. Tempat produksinya di mana Mbak?
Produksinya kami kerjasama dengan teman Ibu di Tangerang. Ini kebetulan kami produksinya. Jadi isinya ada 9, ini ada 9 bahan. Kemudian ini juga sudah kami treat dengan pemanasan, jadi tidak ada bakteri Ibu. Ini media tanamnya seperti itu. Kalau harapannya ke depan apa ya Mbak Anggi ya? Artinya gini, apa sih yang masih belum tercapai dari, karena kayak Mbak Anggi ini modelnya kayaknya tipenya idenya banyak nih gitu. Kira-kira apa yang belum yang belum tercapai atau masih mau akan diwujudkan? Iya, baik Mbak, sebenarnya iya saya tuh banyak sekali kepengennya ya gitu. Ini banyak banget gitu. Cuman kalau sekarang ini yang paling dekat itu ingin untuk mengajar disabilitas Ibu gitu. Ini sudah mulai, insya Allah hari Sabtu ini sudah mulai mengajar. Ini buat saya sih lebih ke challenge ya. Ini gimana saya bisa mengajarkan teman-teman yang disable, ini gimana. Kalau kenapa kepengen, karena saya memang melihat teman-teman ini sebetulnya kemampuannya tuh ada dan keinginan besar untuk maju, untuk sukses gitu, untuk bisa mereka diterima dengan baik di masyarakat dan punya skill itu tinggi gitu. Jadi kebetulan kemarin diajak, mau nggak Kak ngajar gitu. Saya pikir oh iya saya mau, saya bilang gitu, kebetulan saya memang kepengen. Cuman saya bilang saya belum pernah ngajarin gimana caranya gitu. Saya dikasih tahu aja cara mengajarnya supaya teman-teman ini bisa menerima gitu. Kalau saya sih nggak ini ya gitu, cuma maksudnya mereka tuh bisa menerima apa yang saya berikan, apa yang saya sharing, itu penting. Kemudian yang kedua ya ingin mengembangkan usaha sih Ibu, yang pasti gitu ya. Mengembangkan usaha, mengajak teman-teman, mengajak lingkungan juga gitu Ibu yang dari Dasawisma dan PKK ini supaya lebih lebih bergerak juga, karena saya senang gitu ngelihat kalau di Instagramnya ibu-ibu PKK, ya hari ini ada kegiatan ini, hari ini ada kegiatan. Kok sibuk banget ya ibu-ibu, tapi hebat gitu menurut saya, ini hebat banget ibu-ibu ini, luar biasa gitu. Mungkin ada sedikit pesan-pesan mungkin buat generasi muda ya, kalau dalam berbisnis tuh gimana gitu loh, biar mereka kan kadang ada yang menyerah. Iya, kalau untuk pesan-pesannya sih kita harus percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur Ibu. Allah itu sudah mengatur semuanya untuk kita. Kita hanya harus berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, jalannya baik. Yang itu pasti ya. Terus kemudian pastikan kita mendapatkan ridho dari orang tua, doa dari orang tua. Terus juga kalau kita sudah berkeluarga, doa dari pasangan, dari anak-anak itu penting gitu. Karena ya itulah jalan yang memuluskan kita gitu ke depannya. Pada saat kita down, usaha kita tidak maju misalnya atau mendapatkan masalah, ya kita kan pasti kembali ke mereka gitu. Mereka lah yang pasti mendukung. Jadi jangan takut untuk berusaha, memulai bisnis itu jangan takut. Percaya bahwa modal penting itu adalah diri sendiri yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah jaringan, tadi lingkungan di sekitar kita, mulai dari rumah sendiri Ibu, yang paling penting itu dari rumah sendiri. Apa yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita dulu gitu. Itu aja dulu gitu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan selalu Ibu, sehat. Sama-sama. Terus menginspirasi anak muda, insya Allah. Jadi sumber pencari penyelesaian masalah banyak orang ya. Insya Allah, Ibu. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah hidupnya. Amin. Dan usahanya terus berhasil. Iya, amin. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Teman Aksi Hidup Baik, melihat orang lain yang diajarkan bisa berhasil adalah kebahagiaan terbesar bagi Ibu Anggi. Mudah-mudahan cerita Ibu Anggi menginspirasi kita untuk terus berbagi ilmu bagi sekitar. Demikian gelar wicara hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV,
dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung, Workshop Basic Photography by Citra, Plus Jakarta.